Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Santriwan dan santriwati juga pemirsa yang ada di manapun berada, yang hadir dan yang tidak hadir di tempat ini, alhamdulillah, salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita, yaitu kalau ingin kita hidup maju, maka kita harus ada kemauan. Jadi orang yang ada kemauan itu akan ada kemampuan. Dan orang kalau sudah mampu, maka dia biasanya dapat menyelesaikan masalah. Tapi kalau orang sudah tidak ada kemauan, maka dia tidak akan ada kemampuan. Dan orang yang tidak ada kemampuan, maka dia tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi jangan pernah ngomong aku tidak bisa. Karena kalau menyebut atau kan kalau kita bilang aku tidak bisa, maka otomatis itu Anda tidak akan mampu melakukan apapun. Cenah teu bisa, katos beres. Tapi kalau kita bicaranya, kalau kita ngomong saya bisa, itu pasti ada kemau atau ada yang dibuka. Tapi kalau sudah bicaranya cenah saya mah teu mampu, udah begitu. Ketika kita mau melanjutkan ke sekolah dengan tingkat yang lebih tinggi, lalu bicaranya begini, kayaknya saya nggak akan mampu, ya udah, itu sudah tidak akan dibuka lagi peluangnya. Makanya teorinya ya, teori secara mudah dulu supaya kita dapat memahami. Satu, harus ada kemauan dulu. Nah, begitu. Mau dengan ingin berbeda. Ya, kemauan dengan keinginan berbeda. Ingin kawin dengan mau kawin beda itu. Ya, kalau mau kawin itu biasanya ada kemampuan, tapi kalau ingin kawin itu biasanya datar gitu kan. Ya, itu bedanya. Kenapa? Karena kalau ada kemauan itu ada power, ada kekuatan. Malah ada sebuah buku itu ya, ada sebuah buku ini judulnya The Miracle of Kemauan. Keajaiban orang yang punya kemauan. Dan itu ternyata ada 7 langkah orang kalau sudah ada kemauan. Tapi kalau sekedar ingin itu berbeda. Ingin belajar dengan mau belajar itu berbeda. Kalau saya mau belajar itu kuat, tapi kalau ingin belajar biasa saja. Begitu ya. Ingin pinter dengan mau pinter berbeda. Mau itu sudah ada kekuatan, begitu kan? Jadi kuncinya harus mau dulu, jangan ingin dulu. Paham ya? Ya gampilnya. Nah, gitu jadi tekudu ya teuing. Nah, supaya ya Anda mau makan atau ingin makan? Mau. Jadi kalau mau dipaksakan ya. Sangkan ini kemakan oleh kita. Begitu Ustadz keluar kan juga kabayang kumaha carananya. Tapi kalau ingin mah udah aja. Begini aja. Kalau ingin itu sesuatunya itu berjalannya begini aja. Set gitu kan. Tapi kalau kemauan itu ada genjotan dari dalam. Ini yang seringkali kita tidak pernah paham karena sebuah konteks bahasa itu akan mempengaruhi terhadap kekuatan yang ada di dalam diri kita. Nah, sekarang kita gini ya. Sekarang mohon ya. Kita mau belajar atau ingin belajar? Nah, udah, kalau dia mau belajar itu penghambatnya akan dihalang atau akan disingkar atau disingkirkan. Tapi kalau ingin belajar, ketika ada penghambat, nggak apa-apa lah. Nu penting mas diajar we. Ta eta bedana. Nah, jadi begitu ya. Jadi nanti kalau antum semuanya udah dewasa, ini kemauan ini harus digenjot dari sekarang. Ingin jadi ustad, mau jadi ustad. Kan? Cing tarik atuh si Ganu. Mau jadi ustad gak? Kan? Ingin jadi ustadah. Nah begitu, saya mau jadi ustadah, nah genjot itu. Tapi kalau saya ingin jadi ustadah, ya berjalan aja lah biasa. Nanti jadi heung teu kajeun, eta beda nanya. Tapi kalau mau mah enggak, itu akan digenjot. Kenapa? Karena dia akan memiliki sebuah kekuatan yang sangat hebat.
Nah, jadi kata kuncinya adalah sebagai prolog di antara konsep hidup agar kita betul mencapai tujuan hidup kita itu harus ada kemauan. Ya, harus ada kemauan. Kemudian yang kedua, nah supaya nanti gambar ataupun gampang memahaminya. Yang kedua, agar kita mencapai sebuah tujuan, yang kedua selain ada kemauan, itu adalah kita mesti memahami apa yang sedang kita lakukan. Nah, begini ya. Kalau kita tahu ini buah-buahan, tapi kalau tidak paham fungsi ini kita jadi salah. Model urang teu apal ieu belut jeung orai. Cek urang teh ieu orai, ari bak teh diantep ku urang da sieun ari pek teh belut. Cek urang teh ieu belut, ari pek teh ditewak orai. Kenapa? Karena dia tidak paham. Maka untuk mencapai sebuah tujuan pahami dulu. Kenapa? Karena buah jeruk ini kalau orang tidak paham ini bisa dilempar. Padahal ieu teh jeruk, ieu teh amis. Model ieu ini anggur ini. Kalau tidak tahu dia mungkin bilangnya bah cenah eta mah siga lainna, siga naon, siga buah-buahan pahit. Padahal dia tidak tahu. Kalau dia paham, oh ini anggur, kualitasnya begini, isinya begini. Itulah bedanya. Kenapa? Karena paham akan bisa mencapai tujuan. Ini yang kedua. Jadi yang pertama adalah ada kemauan, yang kedua ada kepahaman. Nah, contoh lagi supaya mudah ya. Ini kopiah disimpan di sini. Ini paham. Walaupun kopiah ini harganya murah. Tapi sepatu iya 100.000, iya 1 juta. Wayahna 1 juta ge dijejek mu ieu mah. Tapi 100.000 iya disimpan di dia. Peragi kopiah da moal mahal moal. Tapi kenapa usah disimpan di sini? Kemudian santri juga disimpan di sini. Jangan apa? Jangan salah loh. Kalau kopiah disimpan di sini, ini bisa jadi jutaan ini. Paham ya? Itu bisa jadi jutaan. Pakai ngaji, 1 kali ngaji berapa kalau ada orang yang mau ngasihnya? Begitu. 1 katpun 2 kali ngaji, 3 kali ngaji. Ada sampai santri ukur ngajar ikro di kopiah, lamun teu di kopiah di amplopna 10.000, di kopiah 50.000, tuh berarti namaan 40.000. Tah eta teh kopiah eta teh. Kenapa? Karena disimpan di sini. Coba kalau sekarang dibalik ya, kopiahnya disimpan di kaki, kemudian sika ataupun si sepatunya disimpan di kepala. Kira-kira aya nu mayar moal? Ya, moal paling ge nyebatkeun ge kumaha? Orang ini kan tidak waras begitu. Kenapa? Karena memahamkan sesuatu itu akan mempermudah tujuan kita akan tercapai. Tujuan kita akan tercapai. Nah, jadi itulah nanti kita mencoba untuk belajar sesuatu dari yang enteng-enteng dulu. Kemudian yang ketiga ya. Nanti supaya berurut ini. Karena manusia itu kan punya level-level pemahaman yang berbeda. Yang ketiga, agar mencapai tujuan, selain ada kemauan, selain memahami, kemudian yang ketiga adalah dia selalu ada motivasi untuk selalu berkembang. Ada sesuatu yang mensupport dirinya. Kalau kita mau belajar, tidak perlu disupport oleh orang lain, harus muncul dalam dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya engke teu ngadaguan diumumkeun wae nya. Pada urang adan jo langsung salat, kan eta teh refleks. Ya, tapi anu tara salat mah mensing adan 5 kali ge anger we moal aya pangaruh. Karena apa? Karena bagi dirinya sudah tidak ada motivasi. Bagi dirinya sudah tidak ada kecenderungan untuk melakukan sesuatu. Karena apa? Kuncinya adalah di sana. Kalau ingin mencapai tujuan, nah kita harus bisa self motivation. Bagaimana kita memotivasi diri kita sendiri. Nah, itu 3 dulu ya. Ini dari Ustadz sebagai gambaran supaya nanti kita selesai sekolah itu puntennya kene ari luhur jeung henteu mah aya jaminan. Tapi kita mencapai tujuan yang diinginkan oleh orang tua kita, ya. Nah, asna dilebetkeun ka dieu sakola, kita belum paham, orang tua kita mungkin paham. Dan kita akan mencapai tujuan itu apabila ada 3 hal. Pertama apa?
Yang kedua, yang ketiga, dorongan dari diri kita sendiri. Dorongan dari kita sendiri. Jadi bukan didorong oleh orang lain. Nah, inilah mungkin gambaran ya supados naon supaya nanti santriwan dan santriwati nanti pulang dari sini, karena Ustadz juga tidak akan terlalu lama menyampaikan materinya, disesuaikan dengan biqadri ukulihim, dengan kemampuan kita ataupun merekam daya tangkap kita. Karena kalau orang itu kan belajar bukan lama, tapi belajar itu paham. Lama tapi tidak paham kan tidak jadi ilmu, ya. Dan ilmu itu didapat dari dua, satu belajar, dua pengalaman. Nah, jadi ilmu didapat dari dua, satu belajar, dua pengalaman. Jadi kalau ada orang yang hidupnya lama, ya ada orang yang usianya 95 tahun, teh lila pengalamanana, nya gitu sakola tapi pengalaman hidupnya loba. Makanya ngobrol dengan orang-orang yang tua. Kenapa? Karena dari orang yang tua ini itu bisa jadi ilmu bagi kita. Tidak harus dari ya belajar saja. Kalau kita contoh ya, kalau kita belajar ilmu kedokteran berapa? 4 tahun itu. Tapi kalau kita ngobrol dengan orang yang hidupnya 95 tahun, nah dia bisa bertahan hidup dan panjang di luar takdir Allah, itu bisa jadi apa? Itu bisa jadi ilmu. Begitu kita belajar ilmu kesehatan 4 tahun belajar iya makanan yang sehat ini, minuman yang sehat ini, tah aki-aki iya mah tos aya naon sudah ada dia contohnya. Kenapa? Dia usianya panjang, tinggal ngobrol dengan dia. Kenapa? Karena ilmu didapat oleh dua, satu belajar, dua pengalaman. Orang kalau ada banyak pengalaman itu biasanya banyak ilmu, ya. Dan orang yang dia itu banyak belajar biasanya juga banyak ilmu. Tapi jangan dilihat dari bahwa orang ini kalau dia sekolahnya atau kalau dia sekolahnya tinggi itu ataupun itu bisa diimbangi dengan orang yang pengalamannya banyak. Nah, adik-adik di sini sampai sanawiyah kan ya? Baru sanawiyah, pengalamannya baru sanawiyah. Nanti begitu mualimin nambahan deui. Begitu kuliah namahan deui terus saya nepikeun ka kolot, begikeun ngokolotan teh engke teh beuki loba pengalaman. Makanya rumah tangga juga sama, semakin lama rumah tangga semakin pengalaman, dan itu bakal banyak ilmu yang didapat dari kita. Nah, jadi kata kuncinya di sana, kita akan belajar 3 peluru hidup. Nah, iya. Terang bedil kan ya ayahnya selongsong itu kan. Lamun bedil gagah teu aya peloran eta teh moal manfaat. Oh ieu teh tinggal cara jagi kara resepnya yo gareulis kieu. Tapi teu aya peloran mah moal manfaat ngagoler engkena. Jadi lain bedilna neng nya. Nah ieu mah ieu mah ini apa? Ini badan kita ini, wajah kita ini, otak kita ini sebetulnya apa? Ini adalah selongsongnya. Tapi yang harus diketahui itu apa? Ini pelurunya apa? Kernaon jangkung badag ari eueuh peloran nya mending leutik we tapi pelor hungkul teh nya. Wah bedilna mah sagede kieu ngan pelor hungkul jelebet ieu mah badag tapi eueuh peloran ngagoler we. Kan enggak begitu. Cenah ni resep sia cenah eta meuni kasep cenah ngan eueuh peloran nya. Teu cenah si neng meuni geulis cenah siga urang Turki cenah meuni mancung irungna cenah nya tinggal tapi teu aya peloran, tapi nu ieu mah demek tapi pelor hungkul. Wah eta tinggalnya. Jadi jangan terkecoh dengan bedilnya. Ini orang punya peluru tidak begitu kan? Kalau dia punya peluru ya walaupun dia kecil itu akan mendapat atau itu akan apa? Itu akan sampai kepada sasaran. Tapi kalaupun dia itu selongsongnya besar tapi tidak ada peluru, maka dia tidak akan sampai pada sasarannya. Maka urang mahnya kade lain tekudu badag. Yang penting pelurunya disiapkan dulu. Jangan sampai wah siga anu gagah pek teh jerona teh aya nanaonan. Begitu papanggih jeung cucunguk wae jeung ngagajeleng. Peragi aya cucuk, mama berarti kan ini pelurunya gimana? Tapi ari awak jangkung gede, ningali cucunguk ngagajeleng.
tinggal erek perang kumaha jeung orang kafirnya ieu mah kucucungu koe ngagajeleng geura coba. Orang kan itu artinya apa? Ada peluru-peluru yang seperti enteng tapi itu berpengaruh. Aya jamin ningali ucing wae geura ceurik. Rek kumaha, rek ngalawan kumaha, mau melawan gimana atau orang-orang ataupun apa musuh kita gimana? Baru ketemu dengan binatang kecil saja terus ngajerewet. Siga nu nyawe badag, begitu papangi jauh pelenoy gitu. Ini kan apa yang dibangun oleh kita apa? Ini kekuatan dari dalam. Bukan apa? Bukan kita terus mempersiapkan aksesoris hidup. Kan ini teh seueur nu ngagaraya barudak ayeuna teh. Tinggal we dipoto 18 gaya tinggalinya. Tapi buating jerona mah kerudet teh. Ari dipoto siga nu nya siga nu bahagia tersenyum, tapi di jerona teh wah buate kerudet itu nggak bisa seperti itu. Ya. Tinggal mun tiktokan segala itu. Gerakan ieu. Tapi jerona nya buating jerona naon, makanya yang harus disiapkan oleh kita itu adalah 3. Nah, apa pelurunya? Peluru hidup itu kita itu apa? Ya. 1. Ini ya, 1. Ketika orang berkumpul. Nah, ini ya, Ustadz bikin dulu filosofinya. Ketika orang berkumpul. Lalu orang itu berkumpul pada ataupun pada musim kemarau. Dan orang yang berkumpul itu berdoa. Semuanya meminta hujan kepada Allah. Mereka berdoa semuanya meminta hujan kepada Allah. Ternyata begitu selesai berdoa, lalu setelah itu hanya 1 orang yang dia bawa payung. Ya, ini peluru ini. Kan orang berkumpul nih. 30 orang contohnya. 30 orang ini berdoa karena kebetulan saat itu sedang kemarau. Lalu semua berdoa kepada Allah. Ya Allah turunkan, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ya Allah turunkan hujan kepada kami. Begitu mereka yang 30 ini berdoa, 30-nya berdoa, cuman 1 orang yang bawa payung. Nah, yang 1 orang ini bawa payung, 29 orangnya ternyata tidak membawa payung. Yang 1 orang ini punya peluru. Apa? Karena orang ini yakin bahwa di antara orang yang berkumpul berdoa meminta hujan, dirinya yakin mungkin ada di antaranya yang diijabah doanya. Nu ieu mah mawa payung we. Naon? Bisi aya hujan. Saya yakin masa dari 30 orang tidak ada yang diijabah. Ini namanya peluru. Yang 29 tidak bawa payung. Kenapa? Karena yang 29 tidak yakin. Karena ini lagi musim kemarau. Cobinya ya. Kahartos teneng. Ya. Kahartos. Jadi tinu 30 anu ngadoa nyungkeun hujan ngan saurang anu mawa payung. Kenapa? Karena orang yang 30 ini kan berdoa minta hujan. Berdoanya lagi kemarau. Yang bawa payungnya 1 orang. Berarti 1 orang inilah yang dia yakin bahwa hujan itu akan turun. Ini namanya peluru namanya. Cek anu 28 teh. Cenah buating hanas mawa payung era. Terus teu hujan. Nya cek nu hiji mawa payung heula we kumaha engke bisi hujan tuh. Sing saha nu bener? Nah, siapa yang benar? Sok sekali deui ulah kerep teuing ieu nya ya. Iya, ite mantek ite balagoh ite nya dia dina pelajaran tos aya. Kata yang 29. Mawa payung naon? Era bisi teu hujan. Malu nanti kalau tidak ada hujan. Tapi yang 1 orang bawa payung. Bagaimana kalau hujan? Ya. Pertanyaan dari Ustadz begini. Siapa kira-kira yang benar? Ya? Kenapa yang bawa payung itu dianggap benar? Karena tadi yang 30 orang berdoa minta tah eta kan tadi teh ngadoa
Ngadoa anu 30 teh kabehanana minta hujan. Yang 29 tidak yakin. Makanya begitu dia mau bawa payung era bisi teu hujan, hanas di payung cenah mawa hujan. Hanas di payung pek teh hujanna teu aya teu turun. Nyakeun bae we. Nya. Naon sababna? Karena payung ketika Anda berdoa meminta hujan dan Anda bawa payung, kalaupun tidak turun hujan maka Anda tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena kalau tidak turun hujan minimal untuk menghindari agar Anda tidak kepanasan. Itu yang disebut yakin. Ya. Yakin mah pokoknya mah kieu, lamun salat 2 jeung 3 saur Nabi palyubnal yakin, ambil yang atau yang yakin. Ieu teh salat teh 2 3 rek nyokot nu mana? Urang pan hayang nu gancang 3 we asna. Naon lamun 2 engke loba 2 deui cenah, lamun ari 3 mah tinggal hiji nya. Bukan begitu caranya. Anda ambil yang mana? Ambil yang 2 contohnya atau ambil yang 3. Pada saat Anda salah dan benar, tetap Anda mengambil yang yakin dua-duanya benar. Paham ya? Sok kiranya nu tadi nu mawa payung teu kudu era. Sorangan mawa payung da jelema mah lamun beda jeung batur sok spesial sakitu we nya sawios keneh beda jeung nu lain. Batur mah kararyeut tah bajuna, urang beda hiji teh sok spesial sok pada melong nya palong beda-beda cobi ayeuna nya ye ditiung sadayana hideung aya nu bodas we hiji pada melong geura sok, tapi lamun hideung sadayana moal pada melong da geus sararideung nya. Karena manusia juga begitu. Nah, jadi orang yang dia bawa payung, dia yakin. Kenapa? Karena kan tadi yang 30 sudah meminta hujan. Maknya tinu 30 daya nu diijabah, kita juga sama. Kalau semua satu kelas ini berdoa, maaf ya, berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kami semuanya lulus dengan hasil yang terbaik. Sadayana ngadoa cing pede we urang nya keun bae kumaha engke, minimal ari geus dipersiapkeun mah ku Allah dibere. Tapi da urang teu aya peluru nu eta cenah moal diijabah naon unggal poe ge cenah belet. Ini akhirnya apa? Yang terjadi ketika dia tidak yakin, maka tidak akan melahirkan dan tidak akan mencapai sasaran yang kita tuju. Beres pannya. Jadi di payung mawa payung walaupun tidak turun hujan minimal buat apa? Minimal kalau panas dia bisa menghindari dari panas itu. Jadi orang ini benar karena apa? Karena dia mengambil sebuah teori bahwa betul di dalam Al-Quran orang mati saja hatta ya'tiyal yakin. Ya, makanya ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul tuh yakin wae aya 3 nya. 1 ada ilmul yakin, 2 ada ainul yakin, yang ketiga ada hakul. Nah, nanti sampai kita betul-betul paham bahwa ternyata keyakinan ini harus dibangun berdasarkan ain, berdasarkan ilmu, berdasarkan hak. Lalu kita mengambil. Terjadilah sebuah proses bahwa manusia akan mendapatkan sesuatu yang kita tuju. Nah, jadi peluru yang pertama dalam hidup itu harus udah yakin. Nah, naonnya kudu yakin, nya. Yakin tamat sekolah, cing yakin. Sigana moal tamat di sekolah teh ningali kieu maksudna naon? Unggal kenaikan kelas teu naik wae cenah. Nyawe eta mah da unggal tahun atuh teu naik. Naon heuda teu yakin. Padahal kemarin ada sebuah sekolah ya bagus itu. Sekolahnya itu setiap ranking yang terakhir itu dikasih hadiah. Pokoknya budak anu ranking terakhir diberi hadiah. Kan biasanya mah nu ranking kahijinya diberi hadiah bang. Iya sekolah diberi hadiah teh nu ranking terakhir. Da ngaharulang we silakan. Inilah ranking yang ke-30. Padli langsung. Wah. Iya, ini ranking yang ke-29. Jadi 3 terakhir teh dikaharepkeun sadayana. Begitu ditanya gurunya, "Ustaz, nah di dieu masna ranking kahiji ranking nu kaocot teh dikapayunkeun teh nu dipasihan hadiah teh?" Jawabannya apa? Karena ada orang ini, ada ranking pertama.
Oh eta ku sabab aya nu belet ieu aya nu pinter gitu. Jadi anu diberi hadiah teh nu belet. Tapi buat apa fungsinya? Keun wae cenah ustad ieu mah keur ngamotivasi we cenah. Naon sababna? Lamun anu ranking kahiji dikaharepkeun tos biasa. Justru untuk menambah kepercayaan diri bahwa ternyata kami sekelas menghargai orang yang dia rankingnya terakhir. Oh eta. Jadi penghargaan diberikan untuk menghargai karena jasa dia ada orang yang pintar. Paham ya? Nya pan aya nu pinter teh kusabab aya nu bodoh. Coba ayeuna pinter sakelas ranking hiji sadayana cing kumaha? Moal mungkin matak karena jasamu aku jadi ranking pertama. Kalau tidak ada Anda maka aku tidak akan jadi ranking pertama. Jadi we ieu nu dibere hadiahna, matak lamun aya nu belet teh bere hadiah. Ya. Kenapa? Dan itu memotivasi dirinya, begitu kan? Memotivasi sebagai penghargaan bagi dirinya. Jadi manusia itu kalau hidupnya tidak yakin, maka dia tidak akan berhasil. Dan itu pelurunya yang pertama. Itu yang pertama. Ya, pahami dulu ya satu-satu ini supaya ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Matak saur Nabi ge salat wae lamun ragu-ragu ambil yang yakin. Itu dalam ibadah, dalam hidup kita apalagi. Dalam ibadah saja harus diambil yang yakin, apalagi dalam hidup. Sok dina hidup urang sadidinten. Asa teu yakin nya ieu teh cenah. Keun bae cenah rek mengalir we lah. Kumaha cai, kumaha lamun ngalirna lain ka laut, lamun ngalirna ka kolomeran kumaha. Jadi jangan bicara urang mah mengalir we cenah. Heuh eta teh siga anu teh aya sumanget teh mengalir kitu teh. Nya mengalir we urang mah cenah lah ka mana we. Heuh kumaha lamun ayeuna leuheung lamun ka tempat anu alus, kumaha lamun ngalirna ka tempat anu kotor. Ya, jadi jangan ada istilah-istilah mengalir we. siga anu ieu eta teh siga anu memotivasi sendiri padahal eta teh sudah tidak ada kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, peluru yang kedua. Nih ya, si bayi dilempar oleh ayahnya, dilempar gini. Nah, tewak si orok teh nya. Alungkeun deui tewak, tapi si orok teh sisiriang. Si orok teh bahagia dialungkeun teh. Nih, tewak nya. Alungkeun deui si orok teh anu budak leutik teh, dialungkeun teh lain ieu lain ceurik kadon. Tertawa dia, tersenyum dia, alungkeun sekian bertanya, kenapa ya bayi dilempar oleh ayahnya, kemudian dia tertawa, kemudian dia tersenyum? Apa yang membuat si bayi itu tersenyum? Ini peluru yang kedua. Lempar, gabruk, lempar, buat gabruk. Pertanyaan dari Ustadz, kenapa bayi itu tersenyum dan tertawa pada saat dilempar oleh ayahnya? Ayah kantos ningal orok dialungkeun, cerik gogoakan. Jarang, yang ada si bayi justru dia bahagia. Karena apa? Coba, karena apa? Karena bayi percaya bahwa dirinya akan ditangkap oleh yang melemparkannya. Jadi si orok teh dialungkeun teh percaya bakal ditewak deui, ta eta. Cobanya ye lamun ayeuna sanawiyah alungkeun ku bapana, kira-kira ceuri atawa ceurik? Mungkin kita akan marah karena apa? Karena kita tidak percaya bahwa orang yang akan melemparkannya itu dia akan menangkap kembali. Kenapa si bayi itu bahagia? Kenapa si bayi itu tersenyum? Karena dia percaya bahwa yang melemparkannya itu akan menangkap dirinya. Maka peluru yang kedua adalah apa? Nah, kita harus percaya bahwa Allah sudah memberikan kepada kehidupan kita itu sudah sesuai dengan jatah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Urang cing percaya we, matak ngara bahagia. Lamun anu teu bahagia itu artinya ada ketidakpercayaan. Itu ada kepercayaan yang hilang. Da jalmi mah lamun diajar sumanget eta teh bahagia.
Mata lamun diajar teu sumanget itu ada ketidakbahagiaan. Sok gratinganya. Kan belajar harus happy ya. Ketika dia tidak happy berarti ada yang tidak bahagia. Satu, tidak bahagia karena apa? Ada kemungkinan dia tidak senang kepada gurunya. Yang kedua, dia tidak senang kepada pelajarannya. Yang ketiga, karena dia tidak senang suasananya, maka dia tidak happy. Tapi kalau dia happy, itu dia akan enak. Kenapa? Karena dia percaya. Matak nuju sekolah TK nya diajarna teh sisirian we. Sabab non diajarna ge nyanyi. Begitu asup SD jual karung. Sabab nyanyi na leungit. Begitu naik deui tos SD teh SMP beuki talegang. Naon sababna? Nyanyi na leungit sagala leungit. Kenapa? Karena kebahagiaannya hilang. Karena sudah tidak percaya lagi. Kalau ingin bahagia, percayalah sama Dia. Kalau ingin bahagia, percayalah sama Allah. Allah sudah kasih umur kepada kita ya. Kemarin ada yang meninggal usia lagi ini, Ustadz ditelepon baru kelas 1 sanawiyah. Ya. Begitu ditanya, "Bu, ku Covid sanes Ustadz?" "Alhamdulillah." "Kenapa?" "Leukemia." Coba leukemia alhamdulillah. Jadi asal ulah Covid we cenah. "Ibu kenapa itu meninggalnya?" "Covid bukan Ustaz, alhamdulillah tidak Covid cenah. Leukemia." Leukemia teh kan kanker darah, tapi nyebutnya alhamdulillah. Asal ulah Covid we cenah gitu. Jadi kabayang teh ayeuna teh nya lamun Covid mah ieu teh leuwih bahaya tibatan leukemia. Padahal leukemia lebih bahaya loh. Tapi sekarang itu kalau orang ditanya, "Ibu udah di lab?" "Udah Ustaz, alhamdulillah cenah. Alhamdulillah abdi negatif cenah Covid, tapi abdi teh cenah jantung liper gerak coba." Nya. Liper jantung gak nyebut alhamdulillah. Asal ulah Covid we cenah ayeuna mah. Jadi hebatnya ini luar biasa. Ta aya untungna aya Covid de naon? Aya Covid de aya untungna para roho penyakit nu bareurat. Ya, jadi penyakit-penyakit yang berat ini sudah dilupakan, jantung, liver, ya Pak, penyakit-penyakit yang diabetes seperti itu sudah. Kenapa? Asal ulah Covid we. Ya. Tapi ternyata kata kuncinya adalah apa? Allah sudah memberikan sebuah kepercayaan. Kita harus percaya kepada Allah karena Allah memberikan sebuah kepercayaan kepada kita. Karena tidak mudah untuk hidup sampai usia seperti ini. Tidak mudah loh. Kenapa tidak mudah? Karena bagi Allah mudah untuk mengambil roh seseorang dalam usia-usia yang sangat muda. Jadi urang mah kudu percaya. Oh Allah tanya ka urang. Makanya kalau antum semua tidak percaya terhadap guru yang ngajar, maka itu tidak akan jadi ilmu. Tidak akan jadi ilmu. Kenapa? Karena kepercayaan terhadap guru yang ngajarnya sudah tidak ada. Dan nanti kita akan jadi guru, dan nanti kita akan menghadapi seorang ataupun anak-anak. Lalu anak-anak kenapa tidak percaya kepada kita? Karena Anda ketika belajar pun tidak memberikan kepercayaan terhadap gurunya. Jadi kudu percaya ke Allah. Eta teh peluru eta teh. Ya. Kartos kagamarnya nomor 1 naon? Nomor 2. Nah, terakhir nomor 3. So, kene tong ieu teuing tong panjang teuing. Wah, komo tinggal pamaget mah tos elek-esekeng gitu. Papelit. jadi kursi teh siga aya pakuan. Wah, sagala kikieuan tah. Ya, tapi da teh sawios da emang kieu pamaget mah. Ieu teh hiper namina teh. Ya, hiper teh taradaek cicing. Tapi biasana palinter. Palinter nu hiper mah. Nu cicingeun biasana lain belet. Ngan beda. Mata kali-kali kudu diajar teh kudu aya variasi di kelas teh. Ya, naon we tinggal. Mun aya nu gandeng antep heula engke ge eureun. Nah, sabab kabayang teh lamun ngaharuleng kabeh nya di jam 7 nepikeun jam 12, jam 12 teu aya nu nyarita ngaharuleng sadayana kan reuas ka ustadna kitu teh.
naon sieun gangguan jiwa atuh kabehanana ngaharulang grasoknya ngaharulang we kararieu alhamdulillah Ustad abdi mah alhamdulillah ngaguruan teh murid teh sadayana ti jam 7 nepikeun ka lohor kararieu we tah mah teu lain alhamdulillah nya. Nah kemudian yang ketiga, Anda tidur, sebelum tidur pakai bekernya di setting agar bangun jam 3:30. Pakai alarm ya, di setting si alarm sampai 3:30. Kemudian kita tidur lalu kita tidur padahal masih misteri. Kenapa masih misteri? Kita tidak tahu apakah akan bangun atau tidak. Kan orang teu apa kita ketika tidur itu akan bangun kembali atau tidak, kita tidak tahu. Kenapa? Karena itu misteri. Makanya kan doa mau tidur apa? Bismika Allahumma ahya. Itu udah jelas bahwa yang didoakan oleh kita itu adalah ya Allah dengan namamu aku mati dan aku hidup. Itu sudah disebutkan dalam doanya. Berarti ketika kita terjaga itu hidup, ketika kita tidur itu mati. Tapi orang pakai alarm supaya bangun 3:30. Begitu pakai alarm, si alarmnya itu disada 3:30 teh teng teng ting teng, tapi tehudang-hudang. Ari alarm 3:30, ari hudang 3:30, salah saha? Lain? Salah alarm, salah anu sare. Salah alarm. Ya, karena dipahamkan dulu sebenarnya, dipahamkan dulu. Kan orang ini kan, orang kan tidur. Makanya kan kata Imam Ghazali, beliau menyampaikan begini, tidur itu gambaran orang mati. Tidur itu gambaran orang mati. Kalau orang mati, kemudian dia itu calon neraka, itu seperti orang tidur bermimpi jelek. Jadi kalau kita lagi tidur bermimpi jelek, itulah gambaran seperti orang yang ketika dia sudah dimatikan oleh Allah, mati asli ya, lalu dia bermimpi jelek, maka dia seperti orang sudah mati, sudah disiapkan nerakanya, berarti dia banyak amal salah. Kalau orang lagi tidur dia bermimpi yang baik, maka itu gambaran orang yang sudah mati, dia itu disiapkan surganya. Makanya kenapa itu dialarmkan, ada alarm dikasih supaya kita bangun? Karena manusia itu perlu ada harapan. Manusia tanpa harapan itu tidak akan semangat. Itu disebut harapan hidup. Nah, coba tinggal di Quran. Di Quran sadayana kalau Allah sedang menerangkan sesuatu itu kesananya la'allakum, la'allahum. Kenapa banyaknya la'alla? Itu harapan. Kalau orang sudah tidak ada harapan itu dia tidak akan semangat. Orang yang sakit tidak ada harapan sehat itu udah. Kenapa? Karena kalau orang sakit pakai obat tapi sudah tidak ada harapan mau sehat, itu 60% obat itu tidak berpengaruh. Paham ya? Cok. Jadi hirup mah kudu aya harapan. Haya keun bae di alarman we. Kumaha isuh we rek hudang rek henteu ge nya. Ngan alarm disada, dan ternyata begitu alarm itu bersuara ataupun terdengar oleh kita langsung ngorejat. Oh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Cobi tiap dinten urang bade bobo ngadoa heula gugah bobo tengange alarm ge ngadangu adan awal jo gugah. Ini disebutnya harapan. Karena orang yang tidak punya harapan itu biasanya akan kehidupannya seperti apa yang tidak diharapkan oleh dirinya. Kieu contohna lah. Teu damang. Kemudian, "Neng, minum obat ya." Udah enggak. Kenapa? Udah aja begini. Saya mah ditakdirkannya apa aja lah, karena udah penyakit ini berat. Akhirnya apa? Orang itu bisa saja meninggal lebih cepat karena dia tidak ada harapan. Kekuatan harapan itu 60%. Makanya Quran, ya ayyuhalladzina amanu
Kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum kadituna tatakun. Engke tinggal dina Quran sabara kali Allah nyebatkeun la'ala, engke ku antum semua lihat itu. Ternyata dari semua la'ala ini adalah sebuah harapan yang sangat besar. Manusia tanpa ada harapan itu biasanya orang ini tidak akan maju. Peluru manusia yang ketiga adalah la'alla, taroji. Semua harus ada harapan. Harapan untuk maju, harapan untuk sehat, harapan untuk panjang umur, dan harapan kita untuk berkumpul di surga. Kalau ininya sudah tidak ada, maka dia tidak akan ada kekuatan. Nah, proses inilah yang harus dibangun oleh kita dalam setiap kehidupan kita. Dari mulai kita bangun tidur sampai oleh Allah ditidurkan kembali. Ini jam segini kan belum tidur nih. Pulang dari sini kan ada yang langsung tidur, ada lagi yang ada yang baca, ada lagi yang ngobrol, dan kita tidak tahu. Tetapi 3 poin ini harus selalu hadir dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hidup harus yakin. Kenapa? Untuk menenteramkan kita. Yang kedua, hidup harus apa? Harus percaya. Kenapa? Untuk kita lebih bahagia. Dan yang ketiga, hidup harus ada harapan agar kita semangat. Jadi 3 poin ya. Yakin untuk apa? Hidup harus yakin untuk. Nah, yang kedua, hidup harus percaya agar bahagia. Yang ketiga, hidup harus punya harapan agar semangat. Kalau ini sudah ada, dikemas, maka apapun selongsong yang ada dalam diri kita, mau besar, mau kecil, itu yang penting pelurunya sudah disiapkan oleh kita.